kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya sebagai tugas ujian kinerja dalam UKM PPG 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Udah makan belum tadi? Sudah. Nah, kalau udah makan berarti semuanya harus semangat. Ada yang ngantuk ya nanti? Nah, boleh. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita mulaikan dengan berdoa ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja? Salva. Alexia. Berarti hadir semuanya ya. Oke, karena sudah Ibu absen, Ibu pengen mereview atau merecall pembelajaran kita kemarin. Ada yang sudah lupa atau masih ingat semuanya? Oke, minggu lalu kita sudah belajar materi sebelum hari ini. Jadi Ibu bilangkan, minggu depan kita belajar apa? Nah, jadi minggu kemarin apa yang kita pelajari? Siapa yang nanya? Apa tuh? Sistem? Nah, bagus. Salah saja yang lain. Masih ingat nggak? Nah, sistem pencernaan. Oke. Setelah makanan itu kita makan diproses, maka apa yang diambil kemarin? Apa yang diambil dari makanan yang kita makan? Supaya kita bertenaga, apa yang diambil? Sari-sari makanan itu, sari-sari makanan tersebut masuk ke dalam darah kita. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa kamu lihat atau Anda lihat semua di depan. Yang pertama, nanti akan ditayangkan video. Anda bisa atau mampu mendeskripsikan fungsi darah. Yang kedua apa? Membuat model komponen penyusun darah. Yang ketiga, Anda bisa mendeskripsikan karakter setiap penyusun darah itu, komponen penyusun darah. Apa saja nanti komponen penyusun darah? Ada sifat-sifat atau karakteristiknya. Yang keempat, Anda mampu menjelaskan keterkaitan antara jumlah sel darah merah kita dengan daerah tempat tinggal kita. Yang terakhir, setelah membaca buku nanti atau belajar, Anda bisa menjelaskan proses pembekuan darah. Oke, mengapa kita penting kira-kira membahas atau mempelajari sistem peredaran darah ini? Menurut Anda, mengapa kita penting membahas atau mempelajari sistem peredaran darah ini? Darah dan komponen penyusun. Apa? Kenapa penting kira-kira? Supaya kita apa? Kita memahami komponen penyusun darah. Setelah itu kita akan menjaga kesehatan peredaran darah kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Pasti pernah terjatuh tidak Anda semuanya? Kalau terjatuh apa yang terjadi? Langsung berdarah. Apa dulu? Terluka atau apa mengiris bawang? Terus tertusuk atau sedikit sama pisau sedikit. Apa yang keluar? Ternyata adalah bahan seperti ini adalah sebenarnya yang keluar darah itu. Lihat gambar ini. Sebenarnya yang keluar darahnya satu tetes itu banyak sekali jutaan sel yang keluar, tapi tidak nampak sama kita. Oke, ini gambaran jelasnya, tapi tidak bisa kita lihat dengan mata karena ukuran darah sangat kecil. Ini dilihat dengan mikroskop elektron. Satu tetes darah itu ini yang terkandung dalam dia, yang keluar itu. Sebenarnya masih ada satu lagi itu plasma darah. Jadi boleh kita lihat apa itu darah. Jadi pengertiannya di depan. Darah itu adalah jaringan ikat atau jaringan tersusun dalam macam-macam sel dan cairan. Jaringan darah itu tersusun atas sel dan cairan. Selanjutnya ini apa saja fungsi darah? Bisa Anda lihat satu persatu. Fungsi darah yang pertama mengangkut oksigen yang
kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengambil susah metode yang beda. Yang keempat, membedakan informasi. Dalam sel darah itu sendiri ada 3 komponen utama atau 4 ya. Ada 4 komponen utama darah. Yang pertama, plasma darah, sel darah putih, dan trombosit atau puting darah. Ketiga, sel darah merah. Oke, untuk memudahkan Anda menentukan komponen darah ini nanti kita akan bekerja dalam kelompok ya untuk menentukan model komponen penyusun darah ini. Boleh Anda bentuk kelompok, silakan. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang bertiga saja ya. Nanti bagikan LKPD. Anda baca satu persatu. Nanti bahan-bahannya bisa Anda ambil di sini. Ya, setelah dibaca dan diisi biodata kelompok, bahan-bahannya sudah tersedia di depan. Boleh Anda ambil ke depan apa saja yang dibutuhkan. Silakan dibuka LKPD dan diisi biodata serta baca ya. Handout-nya dan bahan yang diperlukan. Kita akan membuat model penyusun darah. Kalau ada yang keraguan tanya ke ibu ya. Ini LKPD kamu boleh, boleh apa saja bahannya. Coba lihat alat dan bahan. Siapa videonya, alat dan bahannya. Silakan kelompok 2, 1. Tabung reaksi. Ya, ini air nanti bersama saja. Boleh bergantian apa yang akan dilakukan ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, nanti dari percobaan itu ada langkah-langkahnya. Diperhatikan setiap langkah. Ibu akan menilai keterampilan kamu mengukur sebanyak apakah ini 5 mililiter. Memasukkan. Silakan ambil apa lagi yang dibutuhkan. Saja bahan yang ada di LKPD baca. Alat dan bahan Anda. Ya, pertama Pak. Lakukan yang pertama. Apa yang melakukan pertama kali? Hati. Singkirkan yang pindahkan yang minyak lagi. Oke. Ini olinya yang mana? Ini olinya. Oke. Lagi coba baca. Apa dulu? Banyak 5 ya, jangan sampai salah. Kasih dia. Apa lagi? Langkah-langkahnya baca apa? Di sini juga ada langkah-langkah kamu. Kedua, ketiga. Oke, ya, kelompok
Dan nanti apa lagi? Langkah-langkahnya diperhatikan ya. Dan nampak? Hati-hati. Jauhkan dari kamu nanti kalau sudah menulis ya. Kan? Nah, baru dicampur. Lagi. Warna makanan. Ini Pak, ambil Pak. Resiko ya nanti. Nanti lakukan saja Pak. Lah, tutup lagi. Nah, apa yang kamu lakukan lagi? Silakan dilihat. Apa yang dilakukan? Di sini aja. Di sini aja. Apa lagi? Bisa dimasukkan ke warna apa lagi? Nah, tutup dengan apa? Siap? Sudah dikocok? Oke, silahkan dengan rata apa lagi? Yang terakhirnya Ini yang terakhir. Hasil pengamatan. Silakan diisi hasil pengamatan bersama, nggak ada satu-satu yang bekerja ya. Kok gitu? Ya Allah, jadi kita hanya sama ibu gitu aja. Ya Allah. Jangan boleh, jangan. Jangan. Gambaran tersebut sebenarnya seperti ini nanti gambar kamu ya. Ini gambarkan ya. Kedua kau kasih gunting. Gerak tabung kita dua itu. Alah, mana kira mereka? Enggak, alah, tapi mau kojo deh. Aku main kojo. Itu yang mungkin banget. Kalau nampak jadi ini mah. Gimana mau saya dulu sementara? belakang itu. Hah? Belakang mana? Nenek Chan Satri. Biar kamu reaksinya, Wak. Jadi, tutup tidak. Silakan diisi laporannya. Apa yang tidak ngerti? Nah, boleh gambarnya, terus jawabannya. Ya, setelah itu nanti kita presentasikan ya. Kelompoknya semuanya. Setelah dibuat laporannya, boleh dibaca ini bukunya, boleh dilakukan kembali bahan-bahannya. Ini hasil percobaan kamu. Hah? Iya, itu dia. Itu untuk, nah, cepat kembali gambar. Kelompok tadi kelompok 1, 2, 3. Nah, langsung terbentuk ya. Kita tadi gambarkan jawabannya. Boleh saya letakkan bahan yang dibutuhkan. Lagi kita presentasi. Kalau bisa ada bahan atau boleh langsungkan sama kita sekarang namanya ya. Nomor 3. Ya, sama. Sambil mencari itu, kamu bisa baca buku cetak, bahas jawaban. Tinggalkan bentuk. Terus apa? Gambarkan persentasenya di mana? Nah, coba kamu ukur. Ukur kepanjangan siapa yang banyak di sana. Itu representasi maksudnya. Oke, nanti di presentasiannya setelah kamu berdiskusi. Tuh, aku nanti sama roll aja bakal enggak. Nanti roll kamu satu meja ya. Bagian kayak bagian 3 komponen itu masing-masing presentasinya. Silakan cetak hasilnya. Nah, bikin.
bagian atas nomor 2. Bagian atas itu nomor 2. Panjangnya ada tahu berapa? Panjang semuanya. Nah, kalau yang bagian yang kuning saja 5, bagian yang pertengahan 1, nah, bagian bawah 3. Kan dipresentasikan saja ya. Bagian di atas, bagian bawah tengah apa namanya kira-kira? Tadi sudah buku cetak udah. Nah, yang tengah apa namanya? Sudah. Nah, saya akan tunjukkan Akasya ya. Silahkan dibuat presentasi. Silahkan ya, nanti kita presentasikan. Tesnya baca bukunya, presentasi saudara merah, saudara putih dan siap? Nah, langsung presentasi ya, semuanya tahu ya. Semuanya ketiganya anggota kita semuanya bisa menyampaikan hasil praktikum kamu. Apa yang paling banyak? Apa yang memiliki namanya? Kalau tidak itu bukan cairan, itu kita umpamakan darah ya. Siap? Sudah? Bisa sekian nanti menjelaskan. Ada yang menyampaikan moderator, ada yang menjelaskan, kamu reaksinya, ada yang menjawab pertanyaan. Siap kelompok 2 belum? Boleh. Gambarnya saja. Tapi dengan kosong ada gambarnya 3 warna atau seperti ini. Apa tadi? Boleh warnanya jadi garis saja. Boleh bawa nanti ya ke depan. Untuk presentasi kesimpulannya boleh apa kamu simpulkan dari percobaan itu? Yang paling satu kesimpulannya gitu. Kesimpulannya dari percobaan ini. Darah dari apa? Siap? Kelompok 2 siap? Nah, kelompok 1 siap? Oke, siapa yang dulu tampil? Kelompok 1 mau keluar? Boleh? Tidak apa-apa, yang paling tampil utama dia itu lebih tinggi. Hah? Dia paling bisa? Salah, hanya banyak dengan percobaan. Terus satu orang membawa tamu, satu membawa buku, satu membawa. Keren, bertiga ya. Silakan. Satu. Boleh di belakang kering. Di belakang kering. Boleh. Nah, sini. Nggak jauh. Tadi. Satu saja dulu. Silakan. Assalamualaikum. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok 2. Kami dari ayo ke depan. Siapa kita? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Yang pertama, pertanyaan apa itu? Maju ke depan lah. Satu. Baca saja. Pertanyaannya baca. Ada beberapa lapis yang terbentuk pada contoh tersebut. Nah, lihat yang kedua kawan. Dari atas pegang dia. Nah, ada 3 lapisan. Tunjukkan bagian atas. Terus perhatikannya kelompok 1. Oke, bagus. Oke, itu tentang hasil jawaban diskusinya atau percobaannya.
Tes apa? Dari pertanyaan kelompok satu ada enggak? Silakan bertanya. Nggak ada, yang bertanya. Oke, ada kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa komponen darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih. Kita beri applause untuk kelompok satu ya. Silakan menyampaikan jawabannya. Silakan duduk. Oke, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kelompok 1, 2 tadi ya. Kamu resnya hadapkan tasnya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami yang terlihat pada tadi. Dan bagian bawah adalah sel darah merah. Oke, selanjutnya betul ya jawabannya. Plasma darah terindikasi dia terkait dengan darah tersebut. Plasma darah berukuran 5 cm. Boleh ditunjukkan. Sedangkan sel darah putih berukuran 1 cm dan sel darah merah berukuran 0,8 cm. Oke, kesimpulannya kelompok satu apa kesimpulannya? Bahwa Komponen darah terdiri atas plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Komponen darah dapat berasal dari plasma darah dan komponen sel dari sel darah. ada yang mau bertanya kelompok 2 di kelompok 1? Enggak, oke paham? Oke, kita beri close untuk kelompok 1. Oke, silahkan tutup di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke. Nah, setelah kita membahas atau mempresentasikannya, melakukan percobaannya, pasti Anda sudah tahu komponen darah itu ada 2 yang utamanya. Pertama plasma, yang kedua sel darah. Ini penguatannya ya. Atau lebih memahaminya, kita perhatikan slide-slide berikut ini ke lapisan yang terbentuk. Oke, selanjutnya ini masing-masing komponen darah, fungsi dan kandungannya serta jumlahnya di dalam darah kita. Boleh Anda lihat satu persatu. Pertama plasma darah. Plasma darah itu komposisinya ada air, darah mineral, dan protein. Yang kedua sel darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Bisa juga Anda lihat di dalam buku dan handout yang sudah Ibu bagikannya. Merah. Oke, sel darah merah itu bentuk dan ciri-cirinya bisa kita lihat dari gambar. Coba lihat gambarnya. Pertama dia berwarna apa? Warnanya merah. Yang kedua ada cekung-cekungnya apa? Seperti piring atau seperti bikonkaf. Nah, cekung ke dalam, di tengahnya itu cekung. Ada inti selnya? Tidak ada. Terus setiap tetes, setiap satu tetes darah kita itu ternyata terkandung sekitar 4 sampai 6 juta sel. Jadi kali kita terluka, keluarlah darah yang satu tetes itu ternyata 4 sampai 6 juta sel darah merah di dalamnya. Bayangkan satu tetes saja begitu besarnya Allah menciptakan darah bagi kita yang satu tetes saja ini kandungannya. Maka kita wajib bersyukur karena darah memberikan kehidupan bagi kita yang sedikit kita anggap karena dia sudah berjuta-juta endotelium dan sumsum tulang. Jadi darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang. Yang keempat, masa hidupnya 100 sampai 100 berapa bulan yang kira-kira? 4 bulan atau 3 bulan lebih ya, 3 bulan setengah atau sekitar 4 bulan. Yang kelima, apa fungsinya? Sebagai transport oksigen dan CO2. Tahu transport artinya? Mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh kita. Oke, selanjutnya
Yang kedua, Saudara putih. sel darah putih. Nah, sel darah putih ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada granulosit. Ini yang punya granula. Paham? Yang punya granula ada bintil-bintil atau yang bulat-bulat di dalamnya. Yang kedua namanya agranulosit. Nah, yang granulosit ada 3. Yang pertama eosinofil, yang kedua basofil, yang ketiga neutrofil. Kita bahas satu persatu ya. Mempunyai fungsi secara umum yaitu sebagai pertahanan dan kekebalan. Kalau sel darah merah tadi sebagai transport atau ekspor oksigen dan CO2. Sedangkan sel darah putih atau leukosit sebagai pertahanan dan kekebalan tubuh. Ketika kita diserang oleh kuman, bakteri ataupun virus yang bekerja adalah sel darah putih, dia akan meningkatkan aksinya untuk melawan kuman, bibit penyakit. Nah, dia ini akan berperan. Nah, yang ketiga lagi kita akan membahas apa ada yang ketiga? Trombosit. Apa itu trombosit? Capping darah. Nah, ini bentuknya kira-kira. Seperti apa bentuknya? Nah, pertama, yang mana yang saudara capping darah itu? Yang berwarna apa? Warna putih atau kira sedikit ya. Yang warna merah ini tadi apa? Sel darah atau eritrosit. Kalau capping darah, trombosit. Kita lihat bagaimana bentuknya. Bentuknya seperti cakram. Dia bentuknya cakram ini. Ada granulanya ada. Ketiga jumlahnya setiap tetes itu 150.000 sampai 400.000 sel dalam tiap tetes. Tadi kalau sel darah merah 4 sampai 5 juta. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak? Seperti ini tadi. Darahnya jadi paling banyak plasma darah ya. Oke. Nah, dalam setiap tetes ada 150 sampai 400.000. Apa fungsinya? Dibandingkan bentuknya nih. Di dalam sumsum tulang juga 5 sampai 10 hari. Sedangkan fungsinya dalam pembebasan darah. Pasti pernah terluka kata ibu. Nah, kalau kita terluka, maka yang bekerja inilah komponen darah kita. Namanya capping darah. Apa yang terjadi ketika kita luka? Actionnya atau aksi dari trombosit yaitu ini proses pembekuan darah. Kamu perhatikan. Ini gambarnya. Ini skema ini. Awalnya kita luka, darah kan keluar. Nih, sel darahnya keluar. Sel darah putih juga tidak kelihatan. Maka sel darah merah ini keluar, maka terbentuklah platelet ini. Segera akan disiapkan untuk membentuk pembekuan darahnya. Sudah terbentuk, maka agak menggembung atau kan membesar bagian luka itu. Karena ada sel darah itu membeku di sini. Oke, boleh dilihat apa yang pertama terjadi, trombosit pecah, tak terluka. Oke, selalu dikeluarkanlah enzim trombokinase. Nah, dengan bantuan vitamin K dan kalsium iotnya akan terbentuk nanti trombin sel protein. Protein sendiri fibrinogen itu yang di dalam plasma darah yang akan membentuk benang-benang seperti kita menjahit bentuk benang kan. Kalau sudah dijahit berarti sudah tertutup lukanya. Kalau sudah bertemu semua benangnya, itulah kerja fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen itu yang masih sebelum atau masih berbentuk bakunya, fibrin itu sudah terbentuk benang-benangnya. Inilah proses pembekuan darah. Ya, dan mengerti? Nanti boleh bertanya ya. Oke, kita selanjutnya nih. Apa yang kita terakhir? Kita kaitan tempat tinggal dengan jumlah. Nah, apa dari eritrosit? Sel darah apa? Kalau kita tinggal di pegunungan, gimana? Sel darah merahnya lebih banyak. Kenapa? Ini karena kadar oksigen lebih sedikit
karena sedikit oksigen, maka sel darah merah itu membentuk banyak agar diikatnya oksigen itu secara banyak di dalam tubuh kita. Iya, Kak, simpulkan. Ini percobaan kamu tadi. Sel darah atau komponen darah kita yang pertama adalah plasma darah sekitar 90%. Air, serum, anemia, fibrinogen, kalsium. Yang kedua, sel darah tadi atas 3 komponen eritrosit, leukosit, dan trombositasi. Oke, silahkan Anda baca lebih lengkapnya dan evaluasi. Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum ini akan ditutup harus bertanya karena kita akan dievaluasi materi komponen penyusun darah. Silahkan dibaca. Boleh bertanya ya. Nah, percobaannya boleh diantar kelompok ke depan. BJ dulu. Darah plasma darah itu 55% ya dari darah kita. Lebih banyak Kak. Yang lebih sedikit itu sel darah. Sel darah terbagi pula 3. Sel darah merah, sel darah putih, dan darah. Sel darah merah ini sangat banyak, namun ukurannya lebih kecil. Sel darah putih lebih sedikit, tapi ukurannya lebih besar. Begitu juga keping darah. Oke. Kita yang bertanya boleh lanjut ke tempat duduknya masing-masing kembali. Kita akan evaluasi atau membahas teksnya. Kita akan kembali ke simak baik-baik videonya dan semua nih ya. Ini granularnya ada granulanya. Granula tidak punya granula. Nah itu, yang ini granulosit semuanya ya. Ada yang bulat-bulat di dalam. memiliki kemampuan fagositosis untuk memaksa dan menghancurkan bakteri beserta sel-sel tubuh yang mati. Hal itu dapat dilakukan karena di dalam sitoplasma ini baru limfosit dan monosit. Kalau ada putih-putihnya berarti ini, nah ini baru keping darah. Bentuknya itu bercakram kayak tadi segi 6 bisa terlihat. Nah ini perannya pembentuk pembekuan darah. Ini prosesnya tadi. Semua lihat nih mekanismenya ya. Apa yang pertama? Rekombinasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya enggak? Enggak ada, berarti sudah dibaca, sudah dipahami ya. Nah, mudah-mudahan nilainya lebih baik. Sudah ada soalnya, di soalnya. Oke, langsung jawab di sana ya. Dikit nama kamu. Nah, 2 identik lah. Ada. Makan. Ada. Apa? Boleh. Kumpul. Sudah, 3 orang baru. 3. Sudah. Lalu siap ya. Oke, kita simpulkan ya materi atau pelajaran kita sekarang.
Tetap evidence. Kesimpulan kita Pak, darah itu adalah jaringan yang tersusun atas cairan dan sel-sel yang diperbesar. Ini kesimpulan kita. Yang kedua, darah itu terdiri atas dua komponen utama. Yang utamanya cuma dua, plasma dan sel. Plasma darah, ini sebelah tulisannya air. Selanjutnya mineral terlarut. Yang kedua, sel darah. Ini ada 3. Nah, fungsi masing-masing sudah ingat. Nah, plasma darah itu mengangkut sel-sel makanan, terus protein. Yang kedua, sel darah eritrosit apa tadi? Transport oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua apa? Tadi Tasya. Fungsi sel darah putih. Kekebalan tubuh bagus. Yang ketiga, ketinggalan apa tadi fungsinya? Salah. Pembekuan darah bagus. Sudah paham? Materi kita hari ini, insya Allah materi kita selanjutnya adalah sistem peredaran darah itu sendiri atau peredaran darah jantung dan pembuluh darah. Silakan Anda baca untuk materi selanjutnya. Nah, dan kita Ibu harapkan semuanya senang belajar. Nah, senang, tidak ada yang tidak semangat ya, terus semangat untuk belajar karena IPA itu menyenangkan. Oke, Ibu tutup hari pembelajaran hari ini dengan tepuk salam semangat. Karena kamu SD kan berdiri semuanya. Tepuk salam semangat.